Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah kewajiban bagi umat Islam. Berdasarkan keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling memahami isi Al-Quran. Oleh sebab itu, beliau diberi tugas oleh Allah untuk menjelaskan maksud Al-Quran kepada manusia. Hingga sudah selayaknya umat Islam mengikuti perkataan perbuatan dari Nabi Muhammad SAW. Dari segala perkataan perbuatan beliau disebut dengan hadis. Hadis adalah sumber persyariatan kedua setelah Al-Quran. Lalu, apakah semua hadis boleh diamalkan? Di sini kita akan menjelaskan tentang pengamalan hadis dhaif. Sebelum mengetahui lebih lanjut, kita akan menjelaskan tentang hadis dari segi diterima dan ditolaknya sebuah riwayat. Hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, yakni ketersambungan sanad, yang kedua keadilan perawi, dan yang ketiga adalah ketelitian dan kecermatan perawi. Hadis hasan, seorang pakar hadis ternama Nuruddin mendefinisikan hadis hasan adalah hadis yang silsilah rawi yang menjadi sanadnya bersambung, adil, namun kurang dalam ketelitian, dan hadis yang diriwayatkannya tidak bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih adil dan tidak pula dengan kejanggalan. Hadis dhaif. Seorang pakar hadis ternama, Nuruddin, mendefinisikan hadis dhaif sebagai hadis yang tidak memenuhi persyaratan diterima, yaitu keadilan perawi, ketelitian, dan kecermatan rawi. Ketersambungan sanad tidak merupakan hadis yang syadz dan tidak ada ilat atau kecacatan yang tidak ada hadis lain yang menguatkan. Hukum mengamalkan hadis dhaif. Secara umum, perbedaan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kelompok ulama yang memperbolehkan pengamalan hadis dhaif secara mutlak. Maksud secara mutlak di sini adalah terkait halal, haram, wajib, sunnah, targhib, dan tarhib, bukan mutlak tanpa syarat. Sebab dalam pengamalan hadis dhaif mereka juga mempunyai syarat, diantaranya adalah a. Hadis yang hendak diamalkan tidak terlalu dhaif. B. Tidak ditemukan hadis lain yang bertentangan dengannya. Yang kedua, yakni kelompok ulama yang mengamalkan hadis dhaif dalam Fadlailul Amal. Hadis Fadlailul Amal adalah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan amal saja, seperti sunnah dan makruh, bukan tentang wajib, haram, dan masalah akidah. Pendapat kedua ini adalah pendapat mayoritas ulama, baik dari kalangan fuqaha maupun ahli hadis. Bahkan menurut Imam Nawawi, para ulama telah ijma' tentang mengamalkan hadis dhaif dalam Fadlailul Amal. Di antara syarat pengamalan hadis dhaif dalam Fadlailul Amal adalah sebagai penjelasan Ibnu Hajar yang dikutip oleh Al-Suyuti di dalam Tadhib Al-Rawi. A. Hadis yang hendak diamalkan tidak terlalu dhaif. B. Amalilah Fadlailul Amal yang hendak diamalkan dari hadis dhaif mempunyai dalil umum. C. Ketika mengamalkan amaliyah dari hadis dhaif tidak meyakini bahwa amaliyah tersebut ditetapkan oleh Rasulullah, supaya tidak dinisbatkan kepada beliau sesuatu yang tidak beliau katakan. Yang ketiga, kelompok ulama yang tidak memperbolehkan mengamalkan hadis dhaif secara mutlak. Pendapat ketiga adalah pendapat ulama yang tidak memperbolehkan pengamalan hadis dhaif, baik dalam akidah, wajib, halal, haram, ataupun fadlailul amal. Pendapat ketiga ini mempunyai banyak kelemahan, sebab hadis dhaif yang memenuhi persyaratan sebagaimana kami sebutkan di atas. Kita tidak bisa memastikan bahwa hadis tersebut bukan dari Rasulullah SAW. Hadis tersebut masih berkemungkinan di antara benar dari Rasulullah SAW dan tidak dari Rasulullah SAW. Kemungkinan bahwa benar dari Rasulullah lebih dominan karena perawi tidak dikenal sebagai pembohong atau orang yang tercurigai bohong, dan tidak ada hadis lain yang bertentangan dengannya. Selain itu, dalam syarat
Pengalaman hadis dhaif dalam fadhailul amal juga diharuskan mempunyai landasan dalil